Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai struktur kurikulum di SMA atau di SMK. Nah, struktur kurikulum itu diacu berdasarkan masing-masing instansi pendidikannya. Nah, di SMA sendiri itu diatur di Permendikbud nomor 36 tahun 2018, teman-teman. Nah, Permendikbud ini merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Ya, tahun 2014 ya. Tentangnya sama, yaitu tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, di SMK sendiri itu menggunakan Perdirjen nomor 7 tahun 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, dari SMA dulu sekarang. Nah, kalian bisa mendapatkan dokumen Permendikbud nomor 36 tahun 2018 itu bisa kalian download di deskripsi YouTube ya, nanti linknya akan saya berikan. Nah, di Permendikbud tahun 2018 ini, nomor 36 ini, itu ada beberapa informasi yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Salah satunya mengapa sih kalian harus tahu gitu ya, mengapa K13 itu diberlakukan di Indonesia. Nah, kemudian ada juga landasan-landasannya itu apa saja, kenapa muncul K13 seperti itu. Kemudian ada KI, ada juga KD. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, dua ini, kita akan membahas dulu mengenai apa itu KI gitu ya. KI itu teman-teman digunakan untuk mencapai standar kelulusan. Jadi KI ini itu digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, KI ini digunakan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang pendidik SMA atau MA pada setiap tingkatan kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, awalnya kan kalian sudah belajar mengenai SKL gitu kan ya. Di SKL itu ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki, apa saja? Masih ingat ya? Ya, betul. Sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, dari sikap sendiri kemarin kan kita bahas begitu ya. Sikap itu ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Nah, KI itu diturunkan dari SKL ini. Jadi, sikap spiritual itu masuk ke KI 1. Untuk sikap sosial itu KI 2. Kemudian untuk SKL yang pengetahuan itu KI 3. Kemudian yang keterampilan itu masuk ke KI 4. Nah, untuk dokumennya, maksudnya rincian KI 1, 2, 3, 4 itu kalian bisa lihat semuanya, ada semuanya di Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Gitu ya teman-teman, kalian bisa menyimak semuanya yang ada di dokumen Permendikbud ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke mengapa sih kita harus tahu gitu ya, mengapa kurikulum 2013 itu diberlakukan seperti itu. Kita lihat dari tantangan internal dan tantangan eksternal seperti itu. Nah, kemarin kita juga membahas mengenai standar nasional pendidikan yang ada 8 standar, mulai dari SKL, standar proses isi, nanti hingga standar penilaian pendidikan ya, yang ada 8 itu tadi. Nah, SNP ini itu kan harus ada di kurikulum. Nah, SNP ini itu juga harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan. Ya, harus dipatuhi gitu. Nah,
Yang mematuhi siapa? Yang mematuhi ya penyelenggara pendidikan tersebut. Sehingga penerapan standar-standar ini itu menjadi tantangan tersendiri oleh setiap penyelenggara pendidikan. Nah, baik buruknya itu nanti tergantung oleh penyelenggara itu sendiri. Jadi itu alasan mengapa 8 standar nasional pendidikan itu jadi tantangan internalnya mengapa diberlakukan kurikulum 2013. Nah, ada lagi nih teman-teman, yaitu yang namanya bonus demografi ya. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi itu fenomena gitu ya, fenomena struktur penduduk di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, apa itu usia produktif dan non produktif? Kalau usia non produktif itu usia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Jadi kalau usia non produktif itu berarti sekitar masih anak-anak gitu ya, dan lansia. Nah, pada tahun 2020 nanti ya, ini udah 2020 ya, tahun 2020 sampai tahun 2035 itu Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 70% ya, 70% penduduk di Indonesia itu berada di usia produktif. Nah, itulah yang disebut dengan bonus demografi. Nah, kenapa kok jadi bonus demografi itu sebagai tantangan? Bonus demografi itu bisa menjadi keuntungan, punya kelemahan dan juga keuntungannya seperti itu. Keuntungannya di bidang apa? Keuntungannya kalau misalnya setiap masyarakat di usia produktif itu punya skill, punya kompetensi yang baik, itu nanti akan menguntungkan di bidang pembangunan, di bidang perekonomian, kan seperti itu. Karena akan banyak penduduk yang bekerja dan menghasilkan pendapatannya. Tetapi jika usia produktif itu nanti ternyata tidak memiliki kompetensi yang baik setelah lulus dari sekolah, itu juga akan menjadi kelemahannya. Akan menjadi beban negara. Bayangkan ya, 70% itu kalau misalnya tidak memiliki kompetensi yang baik, itu malah akan menjadi beban negara saat itu. Ya, banyak sekali penduduk di Indonesia di usia-usia produktif yang seharusnya kalau mempunyai kompetensi yang baik itu menguntungkan negara, sedangkan kalau tidak memiliki kompetensi yang baik itu akan menjadi beban negara. Nah, itu tantangan di Indonesia ya, sebagai tantangan internalnya. Kemudian kita lihat dari tantangan eksternalnya. Tentu saja tantangan eksternal itu globalisasi dan iptek itu tidak bisa kita hindari ya. Apalagi sekarang kita masuk ke era industri 4.0, sebentar lagi kita akan memasuki era society 5.0 seperti itu ya. Kita tidak bisa menghindari itu. Sehingga kita harus selalu membuat kurikulum yang baik setiap ada perkembangan juga di kancah internasional seperti itu. Apalagi ada perbandingan mutu pendidikan, yaitu di TIMSS dan PISA begitu ya. Selalu jika ada momen ini, selalu saja Indonesia juga masuk ke kategori rendah ya. Contohnya pada tahun 2015 itu ya, itu Indonesia berada di peringkat 64 dari 72 negara yang berpartisipasi saat itu. Jadi selalu Indonesia berada di peringkat bawah. Jadi itu sebagai tantangan eksternal yang sampai sekarang belum bisa kita tingkatkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada landasan-landasan yang diberlakukannya K13, mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis, teoritis, psikopedagogis, dan landasan yuridis. Nah, landasan filosofis tentu ya ini adalah mengenai filsafat begitu ya. Jadi dipandang dari ilmu filsafatnya bagaimana, makna-maknanya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Jadi kalau dilihat dari yang pertama, yaitu pendidikan berakar pada budaya bangsa,
budaya bangsa itu maksudnya Indonesia itu kan terkenal gitu ya, sebagai negara yang banyak sukunya, banyak budayanya, jadi ya tidak bisa lepas dari budaya-budaya bangsa itu tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Bangsa kita pun juga terkenal sebagai bangsa air gitu ya. Jadi karena lautan di Indonesia juga luas, kita terkenal dengan pelautan yang tangguh seperti itu dan macam-macam. Jadi peserta didik itu harus selalu ditanamkan rasa bangga terhadap bangsanya melalui pendidikan. Itu yang poin kedua. Kemudian poin 3 nih, pendidikan didasarkan pada disiplin ilmu. Jadi yang perlu dikembangkan itu adalah kemampuan intelektualnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, pendidikan membangun kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi ke depan itu masyarakatnya diberikan kompetensi sehingga masyarakat sendiri itu dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ada, baik di masa kini maupun di masa depan, seperti itu. Nah, kemudian kita ke landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu bermakna bahwa pendidikan itu diimplementasikan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, kita sudah bahas ya bahwa kita itu masuk ke era 4.0 dan era 5.0, di mana kebutuhan masyarakat saat itu pun juga sudah sangat luas, sangat banyak seperti itu, sehingga perlu sekali masyarakat diberikan kompetensi-kompetensi yang baik seperti itu. Kemudian ada juga landasan psikopedagogis gitu ya. Itu berasal dari integrasi psikologis dan pedagogis. Jadi kurikulum yang harus atau menjadi sarana pendewasaan peserta didik, di mana kalau di usia SMA gitu ya, tidak hanya aspek pengetahuan saja yang diberikan ke siswa SMA, tetapi juga ada aspek sikap dan keterampilan seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi psikologis siswa-siswa di SMA. Kemudian ada landasan teoritis. Di sini ada teori standard based education, ada teori competence based curriculum. Ada juga landasan yuridis. Kalau landasan yuridis itu landasan yang bersumber dari perundang-undangan ya. Di sini banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4. Kalian bisa cek sendirian nanti di dokumen Permendikbudnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke program kurikuler di Indonesia. Nah, di struktur kurikulum nanti itu ada yang namanya program kurikuler ya. Program kurikuler di SMA itu ada 3, yaitu program intrakurikuler. Program intrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran utama ya yang dirancang dalam bentuk mata pelajaran ini ya, contohnya matematika, bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi mapel-mapel yang pernah kalian lalui di SMA itu namanya intrakurikuler. Sedangkan yang kedua adalah kokurikuler. Kokurikuler itu adalah kegiatan yang menunjang intrakurikuler, misalnya kunjungan lapangan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang bersifat mengakomodasi pengembangan diri, minat, bakat peserta didik, bisa di bidang olahraga, bisa di bidang seni, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimanakah struktur kurikulum di SMA. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman pelajari seperti itu, karena struktur kurikulum itu adalah mata pelajaran yang ada pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Jadi struktur kurikulum yang akan kita bahas di sini yaitu di jenjang pendidikan SMA. Kalian lihat ini, di sini itu ada mata pelajaran, kemudian ada alokasi waktu per minggu atau bisa disebut dengan jam pelajaran gitu ya, atau biasa kita sebut dengan JP.
Jadi kalau kalian lihat itu ada beberapa kelompok. Jadi kalau struktur kurikulum di SMA itu dikelompok-kelompokkan teman-teman. Yang pertama adalah kelompok umum A, yang kedua kelompok umum B, yang mata pelajarannya ini ya. Kemudian yang ketiga kelompok peminatan C, seperti itu. Kalau kita lihat di sini untuk mata pelajaran matematika itu di kelas 10 ada 4 jam pelajaran tiap minggunya, itu juga sama di kelas 11, sama juga di kelas 12 ya, sama semua ya untuk mata pelajaran matematika di kelompok umum A. Kemudian apa sih bedanya antara kelompok umum A, kelompok umum B, dan kelompok umum C gitu ya. Kalau kelompok umum A sama kelompok umum C ini nomor 1 sampai nomor 3 ya, itu acuannya itu dikembangkan oleh pusat. Sedangkan kalau kelompok umum B ini itu di muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat, tapi dapat juga dilengkapi dengan muatan lokal kayak gitu. Contohnya itu adalah bahasa daerah dari masing-masing daerahnya sendiri. Itu apa? Itu bisa dikembangkan sendiri berdasarkan daerah masing-masing. Nah, besarannya juga sama ya. Ini untuk jam JP-JP-nya itu bisa kalian lihat sendiri di sini berapa. Untuk jumlah jam pelajaran A dan B itu totalnya 24 setiap kelasnya, sama semuanya kalau kita lihat di sini. Kemudian untuk kelompok peminatan C ya, itu ada kelompok peminatan yang pertama itu matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kelompok peminatan yang kedua itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan yang kelompok 3 itu bahasa dan budaya. Nah, nanti masing-masing kelompok peminatan itu pun juga ada jam pelajarannya masing-masing. Bisa diambil 9 atau 12 itu di kelas 10, 12 atau 16 di kelas 11, dan 12 atau 16 di kelas 12. Kita lihat dulu ya. Bagaimana pelajaran peminatan di SMA. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di mata pelajaran peminatan itu ada 3 kelompok. Yang pertama itu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua itu IPS gitu ya, ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga itu peminatan bahasa dan budaya, dimana masing-masing kalau kalian lihat itu mempunyai mata pelajarannya yang berbeda-beda. Kalau di matematika dan IPA itu ada matematika, biologi, fisika, kimia, sedangkan di IPS itu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan bahasa itu ada sama ya, ada 4. Masing-masing jam pelajarannya ternyata sama ya, di kelas 3 di kelas 10 itu setiap kelompok peminatan sama, masing-masing mata pelajaran ada 3 jam pelajaran tiap minggunya. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 itu setiap mata pelajaran ada 4 jam pelajaran di setiap minggunya. Nah, uniknya di sini kalian juga peserta didik di SMA itu juga ada yang namanya lintas minat kayak gitu. Itu yang akan saya jelaskan begitu ya. Jadi peserta didik itu dapat memilih minimal 3 mata pelajaran dari 4 mapel. Boleh peserta didik itu mengambil minimal 3 ya, minimal 3. Misalnya ini hanya mengambil matematika, biologi, fisika. Kalau dijumlah JP-nya berarti dia hanya ada 9 jam pelajaran. Sehingga mereka harus mereka mempunyai 1 mata pelajaran yang tidak diambil tuh, yaitu kimia kan. Nah, dia tidak mengambil kimia. Maka dari itu beban belajarnya yang 3 jam pelajaran ini nanti itu dapat dialihkan ke mata pelajaran lintas minat. Jadi bisa diambil di IPS, bisa diambil di bahasa dan budaya. Bebas mau mana saja. Kan jam pelajarannya juga sama, 3 semua di sini. Jadi misalnya dari si A itu tadi masuk ke peminatan matematika dan IPA, ngambilnya 3 mata pelajaran, dia harus mengambil 1 mata pelajaran dari lintas minat, bisa di IPS, bisa di bahasa, seperti itu.
Kemudian pilihan yang lain, mereka dapat mengambil keempat-empatnya. Kalau keempat-empatnya berarti kan di sini mereka sudah menghabiskan beban belajarnya sebanyak 12 JP. Ya, kalau di sini tadi berarti 9 JP. Kalau 9 JP mereka harus mengambil satu mata pelajaran lain. Kalau 12 JP mereka itu harus tidak perlu mengambil satu mata pelajaran yang lain. Tetapi peserta didik di SMA itu juga wajib mengambil mata pelajaran lintas minat. Begitu. Jadi selain mereka itu harus mengambil 4 JP ya, mereka juga harus mengambil dari lintas minatnya itu tadi, sehingga kalau dihitung itu lintas minat itu dapat diambil 6 atau 9. 9 itu jika mereka di sini hanya mengambil 3 jam pelajaran ya, 3 mata pelajaran, sehingga mereka harus mengambil 9 JP sendiri. Jadi kalau misalnya saya simulasikan, mereka tadi kan mengambil 9 JP nih di matematika IPA, mereka harus nyarutang ya, karena mereka masih sisa 3. Mereka karena suka geografi misalnya, dia ambil geografi. Nah kan mereka harus mengambil 9 JP, jadi masih kurang 6 JP yang harus diambil mereka. Karena dia suka bahasa Inggris, berarti dia ngambil bahasa Inggris, kemudian ngambil lagi misalnya ingin bahasa Jerman misalnya, kayak gitu. Jadi totalnya mereka itu tadi 9 JP ditambah 9 JP, totalnya 18. Kalau dilihat di sini tadi mereka harus jumlah jam pelajaran A dan B itu harus 24, sehingga untuk mencapai 42 mereka kan harus menggunakan 18 JP di kelompok peminatan sendiri, seperti itu. Nah ditulis 9 atau 12, 6 atau 9 itu penjelasannya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kalau misalnya simulasi yang kedua itu tadi mereka mengambil 12 JP, berarti mereka mengambil seluruh mata pelajaran ya, 4-4-nya. Mereka cukup mengambil 6 jam pelajaran saja. Ya terserah mereka mau ngambilnya di mana, ataukah mereka ternyata sukanya di sosiologi atau di bahasa Inggris kayak gitu. Yang penting 6 jam pelajaran. Itu berlaku juga untuk siswa kelas 11 dan siswa kelas 12 teman-teman ya, sama ngitungnya seperti itu. Nah yang tak kalah penting, pelajaran peminatan atau peminatan itu sendiri itu sudah ada di kelas 11, di kelas 10 ini. Nah bagaimana untuk menentukan siswa masuk ke IPA, siswa masuk ke IPS dan bahasa, itu bisa diambil dari nilai rapotnya ya, nilai rapotnya atau nilai ujian nasional, bisa juga lewat rekomendasi guru atau rekomendasi dari guru BK, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian mereka itu selain itu juga misalnya bakat minat ya, misalnya mereka sering ikut lomba-lomba matematika, lomba biologi, berarti mereka bakatnya di sini, di peminatan matematika. Kalau misalnya ada siswa yang suka bahasa asing dan sebagainya, mungkin mereka akan memilih ke sini. Nah, siswa SMA di kelas 10 ini tadi punya kesempatan untuk pindah ke peminatan. Misalnya tadi yang pertama dia memilih di IPA, kemudian mereka pengen pindah ke IPS atau bahasa. Tentu ada syaratnya. Syarat yang pertama itu mereka harus pindahnya maksimal di semester 2 kelas 10. Nah, selain itu juga apakah ada ketersediaan ya dari kelas yang mau diambil. Misalnya dia mau ngambil di IPS nih, ternyata di IPS nggak ada yang pindah atau sudah full kelasnya, berarti ya tidak bisa seperti itu.
Nah, tentu saja juga dilihat dari nilai di semester 1. Nilai di semester 1-nya mungkin punya bakat-bakat di semester 1 itu bakat-bakatnya itu bagus di hal-hal ini, kayak gitu. Muncul bakat-bakat lain misalnya di geografi, di sejarah, sosiologi, ekonomi. Begitu teman-teman. Ya, jadi masih punya kesempatan untuk pindah minat, itu masih ada kesempatan. Kemudian ada yang mata di Permendikbud yang terbaru ini, itu ada mata pelajaran informatika. Nah, mata pelajaran informatika ini adalah mata pelajaran pilihan. Jadi bisa kalian ambil, bisa diambil peserta didik di SMA, ya, bisa tidak. Nah, jam pelajarannya itu kalau kelas 10 itu ada 3 JP. Kalau di kelas 11 dan kelas 12 itu 4 JP. Nah, kenapa sih mata pelajaran informatika itu boleh atau tidak diambil kayak gitu ya? Kalau kita lihat di sini itu 42 beban ya, bebannya siswa kelas 10 itu 42 itu minimal. Jadi memang tadi yang mata pelajarannya informatika itu boleh diambil ya. Kalau di sini berarti nanti mereka bebannya itu jadi 45 seperti itu, boleh tidak? Kalau tidak kan tetap 42, tetap tercapai batas minimalnya untuk mengambil di kelas 10 seperti itu. Nah, itu teman-teman struktur kurikulum di SMA. Nah, ini bisa kalian pelajari juga di Permendikbud ya. Di sana dokumennya sangat lengkap sekali untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tingkatan SMK, di mana acuannya adalah Perdirjen nomor 7 tahun 2018. Perdirjen ini merupakan perubahan dari Perdirjen nomor 130. Ya, Perdirjen ini itu merupakan perubahan dari Perdirjen nomor 130 tahun 2017. Jadi dalam waktu 1 tahun itu sudah ada perubahan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa membaca di sini ya, untuk struktur kurikulum SMK itu terdiri dari muatan nasional ya, memuat muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan dan muatan peminatan kejuruan. Jadi ada 3 muatan yang ada di struktur kurikulum SMK. Nah, dari 3 muatan itu nanti itu juga terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Nah, itu yang akan kita bahas di struktur kurikulum SMK. Seperti apakah itu? Mari kita lihat. Nah, tadi saya jelaskan ya bahwa struktur kurikulum SMK atau MAK itu memuat muatan nasional, memuat muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu mata pelajaran yang wajib dipelajari semua bidang keahlian. Jadi kalau di SMK itu ada bidang keahlian. Nah, jadi mata pelajaran di muatan nasional dan di muatan kewilayahan itu wajib diambil oleh siswa di seluruh bidang keahlian. Sedangkan untuk muatan peminatan kejuruan ya, itu merupakan mata pelajaran dasar dari bidang keahlian yang dimaksud. Jadi di SMK itu ada yang namanya bidang keahlian ya. Ini ya bidang keahlian. Kemudian dari bidang keahlian itu ada beberapa program keahlian. Ya, C2 ini tadi. Kemudian dari setiap program keahlian itu ada yang namanya kompetensi keahlian. Nah, saya beri contoh di tabel ini ya, bidang keahlian di SMK itu banyak sekali. Ini saya contohkan hanya 2 saja ya, jadi banyak sekali bidang keahliannya.
Nah, untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu wajib untuk siswa di seluruh bidang keahlian. Sedangkan untuk muatan peminatan kejuruan itu ya berdasarkan dari peminatan di program keahlian dan kompetensi keahliannya masing-masing. Nah, akan saya beri contoh untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Kemudian nanti di program keahlian teknik konstruksi dan properties, kemudian saya berikan contoh yang ini, kompetensi keahliannya di yang nomor 1 ini ya, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Nah, di SMK sendiri itu ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, nanti tergantung di struktur kurikulumnya begitu. Nah, selanjutnya ini saya beri contoh di sini. Nah, yang tadi saya bicarakan, saya akan memberi contoh di bidang keahlian teknologi dan rekayasa, kemudian program keahliannya teknik konstruksi dan properti ya. Kalau tidak salah di bidang keahlian teknologi dan rekayasa itu ada 13 program keahlian. Salah satunya yaitu teknik konstruksi dan properti. Nah, di teknik konstruksi dan properti itu ada 4 kompetensi keahlian. Saya mengambil contoh di konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, ini ada 4 tahun. Nah, kalau kalian lihat tadi ya, muatan yang harus ada di setiap bidang keahlian itu adalah muatan nasional, yaitu poin A ini, kemudian poin B, muatan kewilayahan, itu wajib diambil setiap siswa di seluruh bidang keahlian. Jadi muatan nasional itu ada 1-6 dan muatan kewilayahan itu ada 1-2. Itu wajib ya, wajib dimiliki oleh setiap bidang keahlian. Kalau kalian lihat di sini ada matematika dengan alokasi waktu segini. Ya, berarti 4 tahun itu ada 424 jam pelajaran. Kemudian kita lihat di sini untuk muatan per kelasnya ya. Untuk per kelasnya seperti apa, kita lihat di muatan nasionalnya matematika itu ternyata hanya diajarkan di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan di tahun keempat kelas 13 matematika tidak diajarkan lagi. Kemungkinan konsentrasinya lebih ke kompetensi keahliannya. Seperti itu. Jadi matematika itu hanya diajarkan di kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 4 JP setiap minggunya. Di semester 1 4 JP, di semester 2 4 JP di kelas 4. Begitu juga di kelas 11 dan kelas 12. Kalau di total seluruhnya ya, total muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan selama 4 tahun itu ini ya. Kalau selama 4 tahun itu ada di Permendikbudnya, ini terpotong ya. Kalau kalian nanti lihat di dokumen Permendikbud itu ada total 4 tahunnya, tetapi khusus ini per minggunya. Jadi per minggu itu total A, B, C itu tadi itu mereka harus mencapai 46 JP. 46 JP di kelas 10. Kelas 11 itu 48 JP hingga kelas 13 itu 48 JP per minggunya. Jadi teman-teman bisa melihat seluruh alokasi waktu ya sesuai dengan bidang keahliannya, program keahlian, dan kompetensi keahlian itu semuanya sudah termuat di Perdirjen nomor 7 tahun 2018. Kalian bisa cek semuanya di sana bagaimana matematika itu diajarkan. Apakah seluruhnya kelas 10 sampai kelas 13 atau apa, itu sudah ada semuanya. Begitu teman-teman ya. Saya kira cukup sekian dari saya ya teman-teman. Untuk kegiatan teman-teman selanjutnya bisa kalian baca di deskripsi saya apa yang akan kalian lakukan setelah menyimak video saya ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.